Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Hadian dengan NPM 201000049 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Tujuan video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Hukum Dagang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ perusahaan dan tanggung jawab serta wewenangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan terbatas memiliki 3 yang penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Yang pertama ada RUPS. RUPS adalah organ perseorangan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang PT atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki kewenangan untuk, yang pertama, mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam Undang-Undang PT. Yang kedua, mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Yang ketiga, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseorangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang PT. Yang kedua ada direksi. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseorangan sesuai dengan tujuan dan maksud dilahirkannya perseorangan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur. Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Yang ketiga ada komisaris. Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan ataupun usaha perseroan kepada direksi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 108 UU PT, komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan direksi. Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat dalam pasal 116 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang pertama, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Yang kedua, melaporkan kepada perseorangan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseorangan dan perseorangan lain. Yang ketiga ada memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru atau lampau kepada RUPS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monopoli, yang kedua monopsoni, ketiga penguasaan pasar, dan yang keempat persekongkolan. Yang pertama ada monopoli. Monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Monopoli salah satu pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Monopoli memiliki beberapa contoh perusahaan seperti PLN, PDAM, dan Pertamina. Selanjutnya ada monopsoni. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan ketentuan apabila satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang
atau jasa tertentu. Contoh dari monopsoni itu yang pertama ada pasar sayuran, yang kedua juga ada ternak sapi perah yang ada pada suatu daerah terpencil. Selanjutnya ada penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama ada menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Yang keempat, melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Yang terakhir ada persekongkolan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, serta untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sekian penjelasan dari saya mengenai organ-organ perusahaan dan tanggung jawab serta wewenangnya, serta kegiatan usaha yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semoga pemaparan yang saya jelaskan dapat menambah wawasan bagi penonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.